Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat dari sebuah pertanyaan, apa saja yang bisa kita jadikan sumber hukum dalam agama Islam? Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya jikalau kita kemudian mendasari jawaban tersebut berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat ke-59. Di sana sangat jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasulih in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka ada 4 yang bisa kita jadikan sumber hukum Islam. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah atau hadis, yang ketiga ijma, kesepakatan para ulama atau konsensus para ulama, dan yang keempat qiyas. Apa Al-Quran? Al-Quran secara definitif dapat kita definisikan lafdun al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li'ijazin bisuratin minhu. Al-Quran adalah lafaz atau firman dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat bisuratin minhu, walaupun hanya satu surah, al-muta'abbad bitilawatihi, dan orang yang membaca Al-Quran dianggap sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Jikalau tidak ada dalam Al-Quran secara tekstual atau secara terperinci, maka dapat kita lihat dalam sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu sunnah? Sunnah adalah ma'udifa linabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, berupa perbuatan, atau berupa diamnya Nabi Muhammad ketika melihat perbuatan sahabat sebagai tanda setuju. Sumber hukum yang kedua adalah Al-Quran. Sumber hukum yang ketiga adalah ijma'. Ijma' itu ma ittafaqo alaihi kalimatul mujtahid, sesuatu yang disepakati oleh para ulama atau para imam mujtahid. Ijma' itu dalam bahasa lain adalah konsensusnya para ulama, kesepakatannya para ulama yang secara terperinci tekstual tidak ditemukan dalam Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumber hukum yang keempat, yang terakhir adalah qiyas. Qiyas itu menyamakan hukum cabang kepada hukum asal karena samanya ilat atau karena samanya alasan. Kita tidak akan jumpai dalam Al-Quran secara tekstual maupun hadis Nabi haramnya mengkonsumsi ekstasi, haramnya mengkonsumsi sabu-sabu. Karena dalam Al-Quran atau hadis Nabi hanya haram mengkonsumsi khomer. Khomer itu sesuatu yang memabukkan dan membahayakan bagi pengkonsumsinya. Nah, karena kesamaannya ilat, maka kemudian mengkonsumsi ekstasi, sabu-sabu juga hukumnya haram. Nah, hukumnya haram mengkonsumsi sabu-sabu atau ekstasi dan lain sebagainya yang membahayakan itu berangkat dari qiyas, artinya menyamakan hukum cabang kepada hukum asal. Kesimpulannya bahwa ada 4 yang dapat kita jadikan sumber hukum Islam. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga ijma, konsensusnya para ulama, dan yang keempat qiyas. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.